ASL PV 13.000 pesanan dari Fatih Nurudin dengan variasi Toshiba Super Lur ya, dikoneksi 8 set. Tapi untuk TEF-nya kita samakan di sini. Kita beri tegangan 80 volt sama 120 volt untuk pengetesan. Kita cek sinus outputnya saja. Kita menggunakan satu proof lur ya. Untuk potensio kita jumper di sini lur. Nanti kita sepilkan pembatasan limiternya juga. Gunakan tegangan kelas A lur ya. Dan seperti sebelum-sebelumnya buat teman-teman yang intinya apabila tidak mengetahui bagaimana cara sistem kelas A, jangan nekat lur. Mending didampingi oleh teknisi atau orang yang mampu lur ya. Nanti tanggapannya jadi berbeda nanti lur. Masa kelas AB dikasih kelas A dikasih 55 sama 65 sampai memberi rating yang kurang mengenakan. Oke, di sini kita siapkan beban juga 4 ohm lur. Kita siapkan beban 4 ohm. Untuk input kita pakai audio generator. Oke, sudah masuk tegangan. Untuk regulasinya pakai 12 volt ya. Tegangan DC. Jangan pakai AC lur ya. Ini tegangan DC karena di sini tidak dilengkapi dengan regulasi ya. Otomatis input sesuaikan dengan besarnya kapasitas relay. Kita cek tegangannya dulu lur. 118 untuk MV di 81. Tegangan terbatas lur ya. Karena biasanya untuk MV nya kita gunakan untuk pengetesan kelas AB. Untuk biasnya ambil di TEF lur ya, basis TEF 581. Di sini kita paskan dulu lur. 672. Kita bisa menyeimbangkan dulu lur ya. Untuk DCO nya di 5, ini belum mendekati 0. DCO mendekati 0, bias akan menyesuaikan keseimbangannya. Yang perlu diperhatikan untuk bias ini memiliki batas idealnya lur ya. Jadi nggak semua driver itu sama. Pastinya juga banyaknya itu juga dipengaruhi oleh PSU yang ada lur. Kita presisikan dulu untuk DCO nya. Kita coba putar ke kanan. Oh, terlalu besar jadi kita putar ke kiri lur. Di 9, sedikit mungkin ya. 5 sedikit aja. Oke, di 2, kita cek biasnya. Di sini udah nyampe di 600, di sini 664. Nah, yang lebih utama itu keseimbangan bias lur ya. Jadi DCO sudah mendekati 0 atau sudah berada dalam tegangan aman. Selagi itu kita bisa fokus pada keseimbangan bias, tapi tetap dengan trimpot DCO lur ya. Ini 605, di sini 660. Kita coba putar trimpot DCO nya. Untuk settingan seperti ini harus diberi beban lur ya. Oke, mulai naik. Kita coba putar lebih besar dikit. 621, bagian di sini 656. Ya, perlahan-perlahan seperti ini lur untuk menyeimbangkan DCO nya lur. Biasnya lur. Ini 634, di sini 652. Ini sudah mulai mendekati keseimbangan lur ya. 645, di sini pastinya turun ya. Udah hampir mendekati ya. Nah, untuk berikutnya yaitu jarak batas ideal bias. Di sini ketemu di 645. Bila diseimbangkan paling nanti ketemu 648 mungkin lur ya. Di sini naik, di sini kan akan turun. Nah, ini apabila bias di 600
40 itu cukup tinggi lur, cukup tinggi ya. Jadi bias semakin tinggi semakin bertenaga, namun terminal akan semakin panas. Nah ini baru kita menggunakan trimpot bias untuk mengatur besar kecilnya bias lur. Nah ini turun biasnya. Kalau kita putar trimpot bias, NPN turun, PNP pasti akan turun juga gitu lur. Di 630, 627 di sini juga turun ya. Nah baru kita bisa seimbangkan lagi lur. Untuk jarak ideal bias ASL ini di sekitar 580 sampai 650 lur. Tapi nanti teman-teman sendiri yang bisa merasakan apakah panas yang dihasilkan terlalu over atau tidak, itu bisa mainkan pada biasnya lur. 630 di sini 630 ini sudah bisa dikatakan imbang, ketemunya di 5, ini sebenarnya nggak masalah lur. Ini sebenarnya nggak masalah, udah bagus. Untuk selanjutnya kita coba cek sinusnya lur. Oke. Untuk stepernya aktif ya lur ya. Stepernya aktif. Kemudian untuk limiternya juga aktif di situ. Biar kita perjelas lagi. Oke. Sangat mulus sekali lur. Kita bisa putar sedikit untuk bagian limiternya lur. Oke, mantap. Nah ini sudah fix lur ya. Jadi untuk bias, apabila bias semakin tinggi semakin bertenaga, namun terminal akan semakin panas. Untuk idealnya main di 120 VAC bisa lur untuk HV nya ya. Untuk beban tetap main di 4 ohm. Oke, sekian untuk cara setting bias DCU buat teman-teman yang belum tahu khususnya. Terima kasih banyak.